Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Masjid Ar-Rahmat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah jemu kepada hambanya melimpahkan berbagai macam kenikmatan, khususnya di waktu subuh dan syuruk ini. Allah memberikan kenikmatan berupa iman Islam, sehat dan sempat hingga kita bisa hadir untuk menunaikan ibadah sholat subuh dengan serangkaian amalannya. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita panjatkan tulang untuk keharibaan Nabi besar kita, ya Nabiyana, ya Habibana, putra Abdullah, buah hatinya Aminah, intannya Mekah, berliannya Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa pula kita harapkan syafaatnya baik di dunia, di alam kubur, di alam barzakh, terlebih-lebih di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, sejenak marilah kita bersama-sama menuntut ilmunya Allah yang tiada habis-habisnya sekitar sampai jam tadi. Ini jamnya ketutupan kipasan ini. 4.33 berarti sampai jam 5:15 sudah waktunya surut oleh menunaikan ibadah sholat sunnah Isra. 5:15 ya? Buat betul? Ulus nonton buat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah turunkan banyak nabi menunjukkan betapa cintanya Allah kepada hambanya. Terakhir di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jumlah nabi 124.000. Bahkan ada yang berpendapat 2 kali lipatnya, 240.000. Dari sekian banyak nabi yang Allah tetapkan menjadi Rasul 313. Kemudian Allah pilih lagi menjadi 25. Pun apa dereng? Yang 25 saja belum hafal, apalagi yang 240.000. Dari 25 nabi yang termasuk ulul azmi ada 5. Napa mawon Bu? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi
Nabi Muhammad. Dan yang terakhir ini ditetapkan sebagai khatamin nabiyyin, nabi yang terakhir, dan setelahnya ia ada nabi lagi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan betapa besar cintanya Allah kepada hambanya. Allah seolah-olah ingin hambanya semuanya taat kepada Allah. Namun demikian masih belum sebanding dengan jumlah umat manusia. Lebih-lebih di zaman sekarang. Hari ini Bapak Ibu, jumlah manusia yang nongkrong di muka bumi sekitar 7 miliar. Dan sekarang sudah tidak ada nabi lagi. Yang ada hanya wasiat-wasiatnya. Kalau untuk umat Islam ada Al-Quran, ada Al-Hadis. Kembali ke jumlah nabi tadi, dari sekian banyak nabi, ada yang wajib kita imani, ada yang tidak wajib. Jadi hanya sekedar pelajaran boleh, untuk diambil hikmahnya, diambil maknanya, pelajaran-pelajarannya. Nah, Bapak Ibu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, spesialis, the best of the best, Allah tuliskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayatnya 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah, sungguh pada diri Nabi terdapat uswatun hasanah, contoh terbaik, suri teladan yang wajib, pantas dan patut diteladani oleh umatnya. Ini ketegasan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Emang Nabi yang lain gimana? Nabi yang lain Bapak Ibu tidak setegas ini. Artinya ada nabi-nabi yang memang tidak bisa ditiru. Khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pantas dan mudah ditiru. Kenapa? Yang pertama Bapak Ibu, karena Nabi kita adalah manusia yang punya pola hidup, perilaku, bahkan beribadah secara manusiawi, maka pantas dicontoh oleh manusia. Coba Bapak Ibu, kalau sholat subuh imamnya malaikat Jibril, jenengan ambruk semua, Pak, karena malaikat Jibril gak punya rasa capek. Rakaat pertama setelah membaca Fatihah, khatam Quran 7 kali. Itu malaikat Jibril. Rakaat kedua bar Fatihah, maca khatam Quran minimum. Jadi dari makmum ambruk kabeh. Gak cocok, gak pantas. Karena malaikat Jibril itu gak punya rasa capek. Bapak jenengan mati ngerep apa Bu? Malaikat Jibril pijet mergo kesel. Gak ada. Malaikat-malaikat lain juga begitu. Ada yang ibadahnya berdiri terus gak pernah duduk. Jangan jengkang banget. Ada malaikat yang ruku terus gak pernah bangun. Ada yang sujud terus gak pernah bangun. Itu malaikat gak punya rasa capek. Jadi kalau kita disuruh nyontoh malaikat gak bisa. Pengajian seperti ini misalnya, sing ceramah kula manusia, panjenengan juga manusia, coba yang ceramah malaikat Israel, dengan layu kabeh, watir dicabut nyawanya, nggak cocok, nggak pantas. Yang pantas kalau sesama manusia.
Bahkan Nabi Muhammad pun Bapak Ibu yang paling pantas, karena Nabi Muhammad terlihat sifat basariahnya, sifat kemanusiaannya. Adalah Bapak Ibu Nabi yang tidak tampak kemanusiaannya, jadi ditiru nggak bisa. Contoh Nabi Isa itu nggak bisa dicontoh, Pak. Ibu mau nyontoh Nabi Isa, betul saja. Kenapa? Satu, Nabi Isa tidak punya bapak. Aja niru, geger wong sak ngambilan. Ya anak sapa ya? Ah, ngerti ora bapakne kok. Oh, niru Nabi Isa, geger. Maka nggak bisa ditiru Nabi Isa, nggak punya bapak. Aja niru nggak bisa. Yang kedua Bapak Ibu, Nabi Isa nggak pernah lupa, selalu ingat. Kalau jenengan nggak pernah lupa Bu, stres, ingat utangnya terus, maka kadang Allah lupakan, walaupun sesaat utangnya lali. Baru gue ingat meneh, berapa kok? Lali seminggu, ingat meneh. Syukur-syukur, sing lali, sing utangnya, alhamdulillah nih, lunas nih. Itu manfaatnya lupa. Jadi jangan sedih kalau sering lupa. Itu rezeki Allah lupakan biar tidak stres. Nabi Isa itu nggak pernah lupa Bapak Ibu. Yang kedua, ketiga, Nabi Isa ucapannya manjur, doanya nggak pernah meleset. Tenang Bapak Ibu. Pernah Nabi Isa jalan-jalan, ketemu ibu-ibu bawa gendongan. Ditanya Nabi Isa, "Niko apa Bu?" Waktu padahal mau bayi. Kuatir nek ditakoni bapakne sapa, ditakoni Nabi Isa jawabane waktu. Dadi waktu tenan iku. Engko ucapane Nabi Isa manjur langsung dadi. Nabi Isa pernah lihat pengemis minta-minta sama orang kaya. Orang kaya nggak ngasih, ditegur oleh Nabi Isa. Kenapa nggak ngasih orang miskin? Orang duit. Nah itu godong, tadi godong tenan juta orang kabeh. Manjur ucapannya Nabi Isa. Nggih. Nabi Isa pernah lihat ibu-ibu marah sama suaminya. Dinasihati oleh Nabi Isa, "Bu, sampun marah sama suaminya, nggak boleh. Allah orang wabil bayi. Sampun Bu, makin jenengan ngatur umurnya pendek, pendek tenan. Bojone langsung mati dari janda ibunya itu." Nah ini kalau Nabi Isa masih ada ditiru, akhirnya ke janda-janda mana itu? Ada Rasulullah itu. Maka Nabi Isa nggak bisa ditiru Bapak Ibu, nggak bisa ditiru. Sifat basariahnya tidak kelihatan. Belum nabi-nabi yang lain banyak nih nanti. Insya Allah kalau bisa berlanjut, kami sampaikan nabi-nabi yang tidak viral, tapi ada. Nabi Irmia, Nabi Daniel, Heskial, Samun, Yusha bin Nuh, banyak Bapak Ibu, nabi-nabi yang tidak viral dan tidak bisa ditiru, makanya tidak wajib diimani. Yang wajib 25, khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pantas, mudah dan patut ditiru karena sifat basariahnya kelihatan. Nabi kita Muhammad benar-benar manusia, hidup, berjuang, berdakwah secara manusiawi. Jadi kalau dakwah di mana-mana ditolak, ya wajar karena memang manusia. Apalagi yang didatangi, yang didakwai orang-orang besar, pembesar-pembesar, jabatannya lebih tinggi, itu resikonya besar Bapak Ibu. Ketika Mekah tidak kondusif lagi untuk berdakwah, Nabi mencoba hijrah di Taif. Apa yang terjadi? Sampai di Taif, Nabi Muhammad tidak disambut, malah disambit. Dilempari batu, dikucuri kotoran unta, sampai berdarah-darah. Sampai Nabi berjalan merangkak karena kakinya juga berdarah. Dan berlindung di bawah pohon korma yang kebetulan juga kormanya milik orang-orang yang belum beriman. Dilempari Bapak Ibu, Nabi berdarah-darah. Jadi
kalau umatnya Nabi seperti kita, ya siap berdarah-darah kalau tidak mari. Nggak ada yang sakti. Ketika perang Uhud, Nabi juga berdarah. Nabi juga jatuh ke lubang, ke dalam sumur yang dibuat oleh orang-orang munafik. Siapa juga jatuh. Tapi Allah berikan karomah. Alhamdulillah jatuh, maka tidak terlihat oleh musuh. Nabi selamat di perang Uhud yang cukup dramatis kejadiannya. Ada 3 fase: menang, kalah, menang. Itu perang Uhud, Bapak Ibu. Betul janji ya, kapan-kapan kalau ada waktu saya sampaikan. Tapi butuh waktu 2 jam untuk menyelesaikan perang Uhud gitu. Nabi berdarah-darah sampai giginya lepas, pipinya kena tombak. Gak sakti Nabi itu. Apa Allah nggak bisa menolong? Bisa. Tapi itulah manusia. Allah tunjukkan inilah manusia yang bisa dicontoh. Sampai gunung Uhud pun kasihan, menawarkan kepada Nabi Muhammad, ya Nabi, aku bisa menjatuhkan sak kampung Taif mati semua kalau nggak mau. Kata Nabi, jangan. Mereka melempariku karena mereka tidak tahu. Andai saja mereka tahu, pasti tidak akan melempariku. Itu jawaban Nabi dalam kondisi berdarah-darah. Cobi kalau pulau panjenengan Pak Bu dilempari membandel kanti. Nabi boten. Jadi kalau jadi umatnya ya siap berdarah-darah. Kalau tidak berdarah-darah, itu bukan umatnya Kanjeng Nabi, tapi umatnya Linbat. Mangane paku niku. Nabi juga pernah kena santet, pernah kena guna-guna, tidak sakti. Jangan dikira. Nabi cerita kepada para sahabat Umar, tolong ambilkan batu yang ada di belakang rumahku. Itu ada 11 ikatan, coba dilepas. Para sahabat kumpul, pergi ke rumah Nabi, di belakang ada batu besar, ada 11 ikatan. Terus dilepas oleh para sahabat, tidak bisa Pak, kuat sekali ikatannya. Allah kirimkan malaikat Jibril, turunkan surat kembar, surat An-Nas Al-Falaq. Jumlahnya 11 ayat. Bacakan, dibaca. Setiap 1 ayat 1 ikatan lepas, 1 ayat ikatan lepas. Dan sekarang kita dianjurkan membaca 2 surat ini agar terbebas dari sihir, dari guna-guna, dari santet, tenung dan sebagainya. Disunahkan membaca sebelum tidur. Diseburkan ke telapak tangan, diusapkan ke wajah dan sekujur tubuh sebelum tidur. Nek koper. Ada rumah tulis dulu. Itu dianjurkan Bapak Ibu. Nabi dulu kena santet, jangan dikira. Itu menunjukkan kalau beliau manusia. Nabi juga bekerja, tidak nganggur. Sampai-sampai Nabi mengatakan asyaddu nasi adaban yaumal qiyamati al-makfiyu farihu. Seberat-berat siksaan akan ditimpakan kepada mereka yang pemalas dan penganggur. Hati-hati Bapak Ibu, 2 ini Nabi gak suka, pemalas dan penganggur walaupun miskin. Makanya kita gak usah bergantung kepada siapapun, hanya bergantung kepada Allah. Ya Allah, berikan aku pekerjaan. Ya Allah, jadikan aku bukan orang penganggur, bukan orang pemalas. Kan doanya ada tuh. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Terbebas dari 7 penyakit rohani, termasuk malas dan penganggur. Itu berat siksaannya Bapak Ibu. Ketika di dunia saja sudah tersiksa, apalagi di akhirat. Kula pun rasane Pak, lulusan
nganggur orang duwe gawean 3 bulan stres nang omah terus mangan yo ora bener dirasani wong. Nganggur itu gak enak Bapak Ibu. Maka bekerjalah apa saja, yang penting Allah ridho dan barokah. Gak usah lihat penghasilannya dulu, itu kan hitung-hitungan ekonomi. Yang penting barokah. Gaji besar kalau tidak barokah ya gak cukup. Contohnya ada pejabat, menteri, kurang apa coba? Gajinya apa? Kurang potong 2 digit kok kurang, 50 juta kok kurang. Ini kok kasih korupsi ratusan triliun, itu menunjukkan tidak barokah. Tapi coba pemulung-pemulung itu yang dorong gerobak, itu gak minta-minta, gak korupsi, itu nyatanya cukup, berarti barokah. Jadi yang penting barokah. Ukuran barokah bukan pada besar kecilnya gaji, tapi pada kesehatannya, kemanfaatannya, ketaatannya, itulah barokah. Nah, punten nggih. Ada guru TPA. Orang banyak melihat apa itu pekerjaannya, berapa gajinya. Wah, ini ngomong salah ini. Justru itu yang dinilai oleh Allah sebagai pekerjaan yang mulia. Gajinya besar di sisi Allah, mungkin di mata manusia disepelekan. Di masjid sore hari nggak ada yang keliling, orang tua anaknya juga nggak pada bayar misalnya. Padahal itu pekerjaan mulia. Sementara yang gajinya besar, golongannya 4 saja di kantor-kantor, itu kalau mohon maaf Bapak Ibu, ongkang-ongkang kaki, dodolan, gaweannya golek layatan, golek seripa, jagung manten, orang nyambut gawe, itu malah tidak barokah itu. Dan itu masih penganggur atau sedang menganggur. Justru yang guru-guru TPA itu yang mulia. Jadi yang penting gerakannya dulu gerak supaya tidak menganggur. Allah yang menilai itu, yang dinilai Allah ya itunya itu. Jadi yang penting gerak dulu Bapak Ibu, dan itulah hakikat dari bekerja. Tidak pemalas dan bukan penganggur. Nabi tidak pengangguran Bapak Ibu. Di usia kecil saja Nabi sudah bekerja, membuka layanan jasa justip, jasa titipan barang. Jadi kalau kemarin ada yang ngomong siapa itu, pejabat apa menteri apa anggota DPR itu, janda-janda harus menikah dengan pemuda pengangguran seperti Nabi Muhammad. Wah, ini ngomong sembarangan itu. Itu sama saja mengatakan Nabi Muhammad pengangguran. Itu kalau di Iran Pak, hukumannya hukuman mati itu, penggal kepala. Menggunakan Nabi Muhammad pengangguran. Nabi tidak nganggur. Usia 10 tahun Nabi sudah bekerja, membuka layanan justip, titipan barang. Orang-orang kafir yang hendak ke kafe, ke pasar, ke mall, ke toko, untuk gawe ada acara jagung manten, itu barangnya dititipkan kepada Nabi Muhammad. Titip ontanya, titip kudanya, titip barangnya, dan amanah Nabi Muhammad itu. Beda dengan titipan parkiran di Malioboro. Nah, punten nggih. Biasanya Bali utuh mboten. Boten sepione petil. Endeme ilang, cetel-cet, bane kumpes, pandile ilang, tanggung jawab mboten. Urung karuan. Orang-orang kafir Quraisy senang titip kepada Nabi Muhammad. Kudanya aman, ontanya enggak lepas, barangnya utuh. Makanya orang-orang kafir Quraisy senang titip barang sama Nabi Muhammad walaupun baru usia 10 tahun. Banyak orang-orang kafir buka jasa titipan tapi enggak pada suka. Orang-orang Yahudi juga enggak suka karena mereka nakal, barangnya do hilang. Caranya masih mati. Nabi Muhammad disukai. Jadi sangat pantas beliau mendapatkan gelar Al-Amin, anak orang manusia yang dapat dipercaya. Dan gelar Al-Amin Bapak Ibu sampai hari ini belum ada universitas terkenal di muka bumi ini memberikan gelar sarjana kepada mahasiswanya Al-Amin. Tidak ada. Pernah dengar Bapak Ibu? Tidak.
wisuda lebih dari 5.000 mahasiswanya dengan gelar SPD, MPD, MSc, doktor, profesor, tidak ada yang bergelar Al-Amin. Al-Amin itu dapat dipercaya. Yang banyak penipu, pembohong, pendusta, masuk pimpinan-pimpinan kita, pejabat-pejabat kita yang profesor doktor tapi penipu, pembohong, pendusta. Tidak ada seperti Nabi Muhammad yang bergelar Al-Amin yang dapat sejak kecil Bapak Ibu bekerja tidak nganggur. Jadi kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, dia bekerja tidak menganggur, apapun yang dikerjakan asal halal dan Allah ridho, insya Allah barokah. Tidak judi, tidak menggandakan uang, tidak pencucian uang. Kalau menggandakan uang berarti bukan umatnya Kanjeng Nabi, tapi umatnya Kanjeng Dimas Sopolendi. Menggandakan uang. Nabi tidak, Nabi bekerja. Semua Nabi bekerja. Nabi Adam bertani, Nabi Musa beternak, Nabi Muhammad setelah dewasa berdagang. Tidak ada yang nganggur Nabi itu. Semuanya bekerja. Jadi wajar kalau diminta mencontoh Nabi karena sifat basariahnya sebagai manusia kelihatan. Nabi Bapak Ibu juga pernah lupa, walaupun memiliki sifat maksum. Maksum itu artinya kalau terjadi kesalahan Allah menjagakan. Bukan berarti tidak pernah lupa, bukan berarti tidak pernah salah, tetapi Allah memakluminya dengan sifat maksum, terbebas dari dosa besar dan dosa kecil. Ini pun Nabi. Kalau wali mafhum, terbebas dari dosa besar, tapi tidak terbebas dari dosa kecil. Maka kadang wali juga berbuat dosa, tapi dosa yang kecil-kecil. Yang besar terjaga, itu sifat mafhum. Nah kalau kita maklum, tidak terbebas dari dosa besar, apalagi dosa kecil, kadang berbuat dosa besar, kadang kecil, jadi maklum. Tapi ya sering-sering bertobat, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena kita beda dengan Nabi. Tapi sebagai sesama manusia bisa mencontoh Nabi, yang Nabi juga pernah lupa. Pernah Bapak Ibu dalam satu sholat jamaah duhur, baru 2 rakaat Nabi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sahabat yang berada di belakang Nabi kan orang-orang top semua, orang-orang pintar. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Orang-orang top, tapi diam semua Pak. Gak ada yang berani. Subhanallah, tidak ada. Bukan karena tidak tahu, bukan karena tidak mau, sungkan. Orang penak kalau Nabi bebek nanti malah salah. Karena pernah kejadian dulu ketika sholat asar baru 2 rakaat terjadi perpindahan kiblat. Pernah dengar ya? Allah turunkan firman Allah kepada Nabi Muhammad, kiblatnya berubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu ketika sholat asar berjamaah rakaat kedua itu, Nabi langsung berubah kiblat. Nah, coba kalau diterapkan di sini, bingung toh? Lagi madhep mulon, tiba-tiba ada firman Allah, langsung madhep ketan, imam malah yang buri. Itu dulu pernah terjadi. Sahabat khawatir kalau ada perubahan rakaat, jadi diam, nggak ada yang berani negur Nabi, sungkan. Yang berani negur Pak, ternyata sahabat yang paling belakang, yang ilmunya tidak begitu tinggi, ning kendel bengok, ya Rasul, kenapa salam? Kan baru 2, apa duhur sudah diringkas sekarang 2 rakaat, tidak 4. Merasa
ada yang bengok, Nabi tidak merasa salah. Nabi jawab, duhur tetap 4, tidak diringkas. Saya tidak salah. Padahal berdua. Nabi bilang, saya tidak salah. Awang bengok, dijawab bengok tanpa suruh bengok. Demi Allah ya Rasul, baru 2 rakaat. Beri kursi sampean. Preman ngomong ini. Jenenge Dul Yadain. Akhirnya Nabi nengok kepada para sahabat. Abu Bakar, apa benar saya baru 2? Ini Rasul. Umar, ini baru 2 ya Rasul. Ali, ini baru 2 ternyata. Nah setelah Nabi yakin ternyata baru 2 rakaat, Nabi bangun takbir lagi menambah 2 rakaat. Dan sekarang menjadi syariat Bapak Ibu, kalau panjenengan sholat baru 2 rakaat terus kalingan kurang, langsung takbir lagi, nambahi saja, nggak usah mengulangi, nggak rampung-rampung. Itu syariatnya. Dulu jadi kalingan, dulu pernah kejadian di masjid perumahan Perwita Asri, bunyi di Bapak. Tengi Korea, jadi imam rebutan Pak. Wah hebat ya. Ini kesolong-solong nih, suruh-suruh mereka rebutan Pak. Ini memang bacaannya top-top hebat-hebat. Sampai-sampai pernah lupa membaca Fatihah. Sholat subuh, takbir, Allahu Akbar, langsung surat Anas. Karena gori, jadi membacanya dengan lagu kiro. Bertakbir langsung Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Iki dari Fatihah lho, Pak. Mau meneng wae kabeh. Ora sing meneh negur. Karena ilmunya kurang, bingung cara negurnya gimana. Ya, cara ini kan subhanallah Pak ya. Subhanallah ngaten ya, pinten. Nah ibu-ibu pinten lho nggih. Niku kowe mboten pinten lho, Pak. Amukan. Malikin nas. Terus guys, ini mami maradon ini. Akhirnya yang bengok cah cilik-cilik sing teng mburi niku. Fatihah. Bengok niku. Batal boten? Batal bocah-bocah karena ucapan Fatihah bukan bacaan sholat. Niku yang kejadian di perumahan. Kula namun diceritani Bu. Ini mergo sing cerita kepala Kemenak kula percaya. Kan rutin di wonten acara pertemuan imam marbot ustaz teng Bangkok niku. Saya pas hadir diceritani kejadian seperti itu. Jadi bengok niku. Ya wajarnya Nabi juga pernah lupa. Nabi juga pernah kesiangan. Dalam satu peperangan selesai menjelang subuh, Nabi capek sekali. Kalau Nabi geletak bablas orang subuhan, maka Nabi tidak berani. Takut kebablasan subuh, Nabi tidurannya berdiri. Jadi kata Bapak Ibu, tidur sambil berdiri, nopo berdiri sambil tidur. Takut kalau nanti kebablasan. Coba Bapak Ibu, dengan jam 2 tahajud, setengah 4 baru selesai, subuh jam 4, dengan tiduran, ya tak bablas tenang. Maka Nabi kan tidak seperti itu. Nabi kalau menjelang subuh masih ada waktu, misalnya tiduran, Nabi tidak geletak. Ada posisi yang disunahkan. Mau tak peragakan sulit ini. Posisinya miring, tangannya gini. Jadi telinga masih terbuka, sikunya menyangga. Jadi nggak mungkin bablasan turun. Nah di satu peperangan Nabi istirahat di bawah pohon
syajarah sauka, tiduran sambil lendean di dinding Nabi. Sahabat yang melihat kasihan, terutama Bilal. Ya Rasul pun istirahat mawon, mapan mawon, sare mawon, dengan kata kesel banget. Tidak bilang, saya khawatir kalau nanti takut kesiangan subuh. Boten ya Rasul, mangke tak buka wis. Bilal Pak, janji tak buka wis. Kata Nabi, janji ya Rasul. Tenang, sumpah, janji Bilal. Dan Bilal ini Bapak Ibu memang sahabat yang punya kekuatan melek. Sehari 7 hari 7 malam Bilal pernah tidak tidur Pak. Hebat nih Pak, kuat fisiknya. Apa dulu sering disiksa sama majikannya itu. Umayyah bin Khattab, badannya ditinggi batu, ditelentangkan di panas terik matahari di atas padang pasir, dicabuki, kuat Bilal itu. Jadi fisiknya kuat. 7 hari 7 malam melek tidak tidur, kuat. Padahal tanpa ngombe kopi tubuh gajah. Kalau kuat namun turun dino Pak. Dulu pas darat tesis S2 kejar tayang ya, karena harus segera lulus. Kalau tidak nanti semester 5 bayar sendiri kan beasiswa. Dulu kejar tayang ngobur 3 hari kalau boten turu kuat Pak. Ini ngombe kopi kapal api. Baru gue tensinya muda 200. Bapak saya meninggal tensinya 260. Jadi kurang sekitar 12 Pak. Kemarin saya cek lagi, alhamdulillah turun 150. Kadang lagi 150, turun lagi. Kopi kapal api. Lu apa saat ini? Rodo miliar Pak, ini 180. Miliar saja 150. Ini kena semutan, lu apa? Bulannya 120, pun akal itu. Nah, beri materi beda-beda, lu apa? Sistem ada duit ini. Itu Bilal janji Nabi tidur, sahabat yang lain ikut tidur. Bilal jaga melek. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bilal yang baru 12 kebablasan turun. Semua akhirnya bangun jam 6:30 siang. Dan orang yang pertama bangun adalah Nabi Muhammad. Bukai, bangun Bilal, gimana kamu tadi udah jadi mau bangun malah kesiangan? Ya Rasulullah, punten ya Rasul, kula tae bapak boten kuat ya Rasul. Weh, adzan lah. Bila adzan subuh Pak, jam 7 kurang seperempat. Dalam sejarah adzan subuh paling siang. Dan jam 7 siang baru dimulai jamaah sholat subuh. Sah boten? Sah. Jadi kalau kita sholat subuh kesiangan jam 7 sah. Tapi syaratnya juga. Syarat pertama, kesiangannya kompak bareng-bareng. Tapi kalau ada satu yang bangun melek, yang bangun yang dosa. Orang bukai kok. Tangi dewi. Jadi misalnya masjid ini nggak ada yang adzan, kesiangan kabeh, ini ngono sing melek, dosa sing melek. Nah, pengen orang dosa ya, turu kabeh, bablasan kabeh. Jadi harus bangunin itu. Yang kedua, Nabi kesiangan mergo setelah perang. Jadi boleh sholat subuh kesiangan asal malamnya tidak maksiat. Hajut, ngantuk kesel kesiangan masih dimaafkan. Nabi kan perang, kita belajar ngaji sampai malam kesiangan, kalau kompak masih dimaafkan. Tapi kalau kesiangannya gara-gara malamnya maksiat, dolan kafe, karaokean, ajuk, mobil bawi, wah itu maksiat itu. Dolan ke outlet 23. Sesuai targetnya nanti ada 23 outlet, sementara baru 18 kurang 5. Oh satu lagi, kemarin peresmian satu lagi Pak. Peresmian outlet cepet banget ya. Atur orang peresmian masjid terus banget. 19 sekarang.
Sehingga banten Pak, sampingnya Masjid Al Jihad di Jayan, Lor Selokan Mataram, Lubungulon, niku wonten Masjid Al Jihad. JJ niku outlet 23 Pak. Karepe wong adzan mlebu masjid malah mlebu outlet 23. Zamannya berkurang Pak. Tadinya orang tuanya 30 tinggal 20. Jadi 10 mati. Orang tua. Yang muda-mudanya diharapkan generasi penerus bangsa tidak ke masjid malah ke outlet. Ngombe-ngombe gratis lagi kalau minum di sana. Awas saja, jangan tergiur gratisnya. Itu dampaknya langsung ada efeknya itu. Jangan hati-hati Bapak Ibu. Sekarang itu ngombe miras koyo minum es teh di plastik nganggo sedotan. Niku nek boten jeli orang ngerti. Murid kula jejer-jerok niku yang sedotan kayak ngombe es teh niku lho. Es teh jumbo jebul miras kalau nggak hati-hati dihapusi muridnya dengan PD-nya etel orang bodene niku jebul miras niku. Itu langsung kelihatan efeknya. Si Rairodo ini matanya kiyep-kiyep, omongannya ini oleh orang rasis mesum. Sakepenake nyakiti orang itu bertanda kena miras itu udah kelihatan. Apalagi dicampur sabu-sabu sing regane sak gramnya 2 juta. Saya tuh heran itu. Orang pengen mabuk menghabiskan dana 2 juta. Dengan kalian bukan laku. Zaman saya dulu pengen mabuk cuma 100 rupiah. Numpak bis pada buri mabuk ini sabu-sabu itu namanya genosida, penghancuran generasi dari generasi muda. Orang tuanya kuat kayak kita kuat Pak, ngalami zaman perang, zaman kemerdekaan, tapi anak-anak kita ini yang sekarang disebut Gen Z, generasi Z itu nggak kuat Pak, generasi rapuh. Memang IT-nya bagus, HP-nya pinter. Aku lo niku ya sing gawe anakku rada hampir rusak yo rada anakku sing pinter-pinter. Instagram aku ora seneng niku. Apalagi kilogram ora seneng. Sing gawe anakku niku pinter-pinter, tapi generasi rapuh. Diomongi sithik ngepek, diomongi sithik tersinggung, marah. Apalagi di sekolah Bapak Ibu ngeri sekali. Ngomong sithik, Bapak enggak boleh pelajaran coba. Bapak nggak boleh berdesain coba. Itu masih aman Pak. Di foto, di video gurunya diviralkan. Ngeri banget itu. Siswa tidak pernah merasa bersalah coba. Dikandani orang gelem yang nanti disalahkan gurunya disalahkan. Dianggap mempermalukan siswa di depan siswa lain. Ada caranya itu kapan ngadili siswa? Tahunya benar terus gurunya salah. Dan harus naik kelas. Kalau ada siswa nggak naik kelas, gurunya berarti nggak bisa ngajar. Gurunya sih goblok. Coba Bapak Ibu, mau jadi apa negeri ini? Muridnya orang gelem sinau, yang penting munggah sudah pasti munggah surah sinau. Padahal bodoh. Ulangannya ya telur loro kok diganti 8. Nek ora 8 berarti gurunya rasa ulang. Coba. Itu kurikulum yang sekarang katanya merdeka. Yang merdeka muridnya, gurunya nggak merdeka. Dampaknya meluas Bapak Ibu. Ngikuti nggih jenenge Bu Supriyati niku. Ora mulang bocah iku iso disalahke. Boten mulang bocah lho Pak niku, mau mulangi kelas B, iku bocah kelas A, tiba-tiba dhewe nang sawah. Mbok critane salah apa pripun wong tuane kok nuntut. Njaluk 2 juta. Orang duwe juga mau 1.500.000. Sama apian tambah 500 minggu bayar 2 juta. Kampung dereng rampung. Sing jalur 8 juta. Sing jalur 50 juta. Termasuk komplotan jasanya minta ada 6 orang itu. Ini jenenge preman legal, preman negara. Orang dari duit guru honorer diminta seperti itu. Padahal nggak salah. Dan itu banyak, hampir di setiap sekolah ada Bapak Ibu. Itu juga mungkin pengaruh miras juga, pengaruh apa namanya, media itu sudah diramalkan sejak tahun 1988. Alvin Toffler sudah mengatakan the first
informasi, third wave, perang informasi. Negara akan memenangkan peperangan kalau memenangkan era informasi. Itu era Alvin Toffler dulu. Sebenarnya disempurnakan oleh Ziauddin Sardar, ilmuwan dari Pakistan. Pembinaan akhlak itu penting untuk menetralisir itu. Tapi ternyata kita terjebak pada itu. Ya, kita juga karena pimpinan-pimpinan kita, negara kita juga seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Maka marilah kita kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan cara manusiawinya memberikan contoh-contoh keteladanan yang kelihatannya klasik, tapi kadang orang bilang primitif seperti itu, tidak modernitas, bapak ketinggalan zaman, ibu nggak bisa apa-apa. Padahal itu yang maju seperti itu. Nah, maka mari Bapak Ibu, buntelas ya. Alhamdulillah kita kembali lagi ke zaman Rasul walaupun sekarang sudah zaman modern. Allah berjanji, Nabi juga berjanji di dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 2 bagian belakang, barang siapa di zaman yang sudah fasad seperti ini mampu meneladani Rasulullah dengan sunnah-sunnah Rasul, maka hidup dan matinya nilainya sama dengan mati syahid. Aish kariman al-mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Itulah cita-cita kita. Mudah-mudahan amal-amal kita selama ini bernilai amal soleh, bukan amal yang salah. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.